Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya, kita akan coba berikan pembahasan simulasi KSN yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Kita akan lanjut lagi nomor 6 sampai 10. Uh, Sebetulnya ini nomornya sih acak ya, jadinya pokoknya yang penting nanti mudah-mudahan ada komplit, ada berapa sih, 40 atau 50, saya kurang ngerti ya. Uh, Silakan nanti dipelajari dan jangan lupa kalau ada yang salah silakan ya diskusikan dengan guru atau teman aja gitu ya. Nomor 6 ini ada gambar, ini gambar piramida penduduk ya. Jadi ini karena saya belum publish di webnya, masih eh, belum ini ya, gitu bagus gambarnya tadi, masih trouble, jadi nanti ditunggu aja. Bentuk yang cukup unik dari piramida ini akibat apa? Ini piramida ini ya, Qatar nih. Jadi populasi piramid ya, piramida penduduk kata. Jadi lihat ini yang kiri laki-laki, kanan perempuan. Udah tahu ya mekanisme pembuatan piramida penduduk. Nah, kenapa pertanyaannya yang laki-lakinya kok paling banyak menonjol dibanding perempuan gitu kan? Masalahnya di sana. Nah, kenapa? Apakah karena para wanita Qatar diwajibkan kuliah di Eropa S melalui beasiswa, atau banyaknya wanita Qatar pindah ke luar negeri karena kemiskinan, atau para wanita Qatar diungsikan ke luar negeri karena perang saudara, atau banyaknya imigran laki-laki yang bekerja di Qatar, atau kesetaraan gender di Qatar belum berkembang. Oke, eh, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini sebetulnya kalau kalian banyak membaca tentang profil negara Qatar mungkin ada sedikit bayangannya. Ini jawabannya karena yang D ya. Banyaknya imigran laki-laki yang bekerja di Qatar. Kok bisa? Ingat kalau negara-negara petrodolar, negara kaya ya. Saya akan coba buka. Misalkan Dubai ya. Dubai itu kan berkembang pesat ya kan sekarang. Nah, pembangunannya ini ya berkembang pesat, dulu nggak kayak gini. Nah, siapa yang membangun ini? Ini kebanyakan orang-orang dari ini pekerja imigran, khususnya dari India ya, dari Indonesia, Cina dan lain-lain. Jadi sama juga dengan di Qatar. Kenapa bisa muncul piramida kayak gini? Ini karena banyak imigran laki-laki yang bekerja. Jadi yang proyek-proyek ini itu kerjanya ya kuli-kulinya lah gitu ya. Itu yang bangun tuh orang-orang itu India kebanyakan. Karena dulu istri saya juga pernah kerja di sana ya, ngajar itu, jadinya kebanyakan orang India gitu ya, laki-laki, misalkan Malaysia, kemudian Indonesia juga banyak. Jadi gara-gara itu imigran ini, sama di Qatar, di Uni Emirat Arab, di Bahrain juga gitu. Di sini ya, jadi yang D jawabannya. Nomor 2, jenis mass posting yang paling banyak membawa air. Creep, rockfall, sliding. Mud flow, slumping. Mud itu lumpur, creep perayapan tanah, rockfall itu jatuhan batu, slide itu ya landslide ya, longsor, slumping itu kayak apa ya, blok yang jatuhan tiba-tiba gitu ya. Ini caranya eh, kamu cari di sini ya, type apa ya, landslide. Landslide itu longsor ya. Ini makanya saya bilang kamu perkuat kosakata bahasa Inggris kamu ya. Ini ya. Nah, ini. Jadi longsor itu banyak jenisnya. Ini ada, ini sih yang paling lengkap ya. Oh, ini belum, gambarnya agak jelek. Coba saya cari yang ini aja. Ini jelas. Nah, ini jenis-jenis longsor itu banyak ya. Ada ini rotational landslide, translational, block slide, debris, creep, rayapan tanah, ini yang agak ini lambatnya. Earth flow, lateral, spread, debris avalanche, rockfall tadi ya, batu, topple. Tadi yang slumping itu yang mana ya? Slumping itu. Mana slumping? Ini ada nggak? Nah, ini slumping ya. Jadi eh, ini ada apa sih? Bongkahan tanah ya. Gundukan langsung turun, turun langsung terjerembab ke bawah. Apa sih bahasanya ini? Slam itu ya. Jadi apa sih? Kayak ambles ya, ambles ke bawah. Ini flow aliran, ini sliding kayak gini ya, blok, ada blok tanah turun. Jadi
creep kayak gini. Oh gini, ditanya yang mana tadi? Paling banyak membawa air itu yang ini mud flow. Mud flow itu banjir lumpur bahasa Inggrisnya kan. Mud itu lumpur, banjir lumpur, ya kan? Mud flow. Nah, ini makanya bisa mengalir deras cepat karena dia mediumnya air banyak, ya kan? Kayak lumpur lapindo, kemudian ini banjir lumpur ya. Nah, ini karena dia medianya airnya banyak, jadi dia banyak membawa air. Nah, ini contoh dari aliran lumpur. Pumping tadi bukan, slide bukan, creep. Nah, kamu pelajari ini ya. Kamu ketik type of landslide. Kamu baca, plototin gambarnya, dan coba ambil itunya deh, keyword-keywordnya. Ini ada penjelasannya sih di sini juga ada ya. Rock slide adalah apa, ya, earth flow, soil flow, landslide, dan lain-lain. Hitung-hitung belajar bahasa Inggris dikit-dikit. Gitu ya. Ini gambarnya bagus sekali kan. Kan secara imajinasi kita bisa paham ya, ngerti maksudnya. Nomor 8, pembangunan yang dilakukan di Indonesia harus memperhatikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Menurut Anda, data yang paling diperlukan sebagai indikator seluruh TPB. Indikator TPB. Jadi dunia itu memiliki agenda sekarang. Agenda pembangunan berkelanjutan katanya. Jadi kalau dilakukan 17 ini, tujuannya ini, apa indikator utamanya? Kesehatan, lingkungan, ekonomi, kependudukan, infrastruktur. Oke. Ingat ya, manusia itu bisa hidup karena lingkungan, tidak bisa hidup kalau tidak ada lingkungan. Tapi lingkungan bisa hidup tanpa manusia. Itu prinsip dasarnya. Artinya, sebetulnya ini lingkungan yang paling utama. Karena saya akan ambil contoh ini juga ada di saya baca tadi. Tapi apakah benar atau tidak, coba dicek aja. 17 tujuan 17 tujuan. Nah ini ya, ini ada 17 goalnya. Ini kan semua dilakuin nih maunya. Nah cuman indikatornya di data apa yang menjadi indikasi ke-17 ini berhasil gitu maksudnya kan. Nah ini ya, apa datanya. Saya tadi cari indikator, coba ya. Kamu otak-atik keyword kayak gini ya. Saya lupa tadi nggak ke save ya, di mana. Di sini. Sebentar ya. Sambil menunggu, kamu boleh berpikir dulu. Ini saya lupa tadi nggak ke bookmark itu ya. Yang mana ya? Pokoknya ada lingkungan. Oh sebentar. Di sini. Oh ini. Oke, baik. Nah ini jadi awal mulanya ini model awal keberlanjutan gini ya. Ada irisannya ekonomi, lingkungan, society. Nah yang sekarang itu pemutakhiran. Jadi lingkaran kecil, lingkaran tengah, lingkaran dalam. Lingkaran luarnya paling gede ya. Nah, yang paling gede itu lingkungan. Jadi memang tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan itu memang keberlanjutan lingkungannya, data lingkungannya, apakah rusak, apakah enggak, apakah ada perbaikan gitu ya. Apakah kondisi lingkungan kita semakin mengarah ke arah yang baik atau tidak gitu kan. Airnya gimana, udaranya gimana, tanahnya gimana. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya sih, saya nggak terlalu ngerti juga ini. Coba ditanya ya. Kalau saya sih, kalau melihat data ini, di diagram ini, mungkin ini jawabannya data indikator 17 goal tadi berhasil ini ya, tujuan global ini ya, ini kan macam-macam, kemiskinan lah, kemudian ada banyak-banyak ya, kelaparan, tanpa kelaparan, ada apa lagi nih, nah, banyak ya, macam-macam ini, silakan dicek ya di Google, banyak tujuannya, kelestarian lautan dan lain-lain. Nah ini nanti paling utamanya itu indikatornya lingkungannya, datanya. Apakah ada kerusakan laut, apakah ada perbaikan kualitas hutan gitu, mungkin gitu ya goalnya, karena memang di sini eh, ininya pembangunan berkelanjutan ini kan berwawasan lingkungan. Jadi kalau saya sih lebih cenderung ke sana, lingkungan berarti. Coba kamu tanya ke guru kamu atau dosen atau siapa ya. Kalau saya lebih ke sini. Nomor 9, suatu
Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang disebut apa? Penataan wilayah, penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, tata wilayah, tata ruang. Di sini ada kata proses, kata kerja, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian. Ruang, berarti di sini jawabannya pasti ruang juga sih. Nah, ini adalah berarti kalau kata kerja proses perencanaan itu berarti penataan ruang di sini ya. Ini ada sih jawabannya udah saya tulis ya sederhananya. Penataan ruang itu ini suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan lain-lain gitu ya. Karena ada pean tuh proses ya kan, penataan. Jadi kegiatan. Itu maksudnya. Nomor 10, manakah sistem proyeksi peta yang memiliki distorsi tertinggi di lintang tinggi? Oke. Robinson, Koenig, Mercator, Gode, Equal Area Value. Ini kelas 11 ada kan materi proyeksi peta. Ingat konsep proyeksi peta kan ada, kalau menurut bidangnya ada bidang azimut, ada conical, miring, kerucut, ada apa sih silinder ya. Apakah kamu ngerti tentang distorsi? Distorsi itu kesalahan ya. Map projection. Kamu harus paham konsep imajinasi proyeksi peta itu gimana caranya kita memindahkan bidang lengkung bumi ke bidang datar. Ya kan? Jadi kalau kamu nempelin kertas ini, maka yang nanti bola bumi yang ketika dikupas mana yang nempel, ya kan? Kan nggak semuanya nempel, pasti ada distorsi kesalahan. Nah, itu maksudnya proyeksi gitu, meminimalisir distorsi itu pakai apa proyeksi. Nah, mana tadi yang paling tinggi distorsinya di lintang tinggi? Nah, pastinya yang ini silinder. Mercator itu silinder ya. Coba contohnya lihat, contohnya lihat ini. Lihat ini, apakah kutub selatan Greenland segede gini? Enggak. Ini karena ketika tabung ditempelkan di bulatan bumi ini, yang dilipat ketika si kulit bumi ini ke tabung silinder, yang nempel paling bagus kan yang tengah, karena ini menyinggung titik tengah tabungnya kan. Sementara yang atas lintang tinggi ini kan, ini ya lintang utara, lintang selatan ini atas tinggi kan, karena nanti ada sobekan nanti ya, itu yang distorsinya karena ukuran kertasnya kan nggak seimbang, makanya Greenland melebar ya, itu contohnya Mercator. Ini proyeksi yang khusus untuk paling bagus untuk wilayah ekuator tuh Mercator. Lihat ini ya. Nah, Greenland kan gede ya. Apakah Greenland sebesar ini? Enggak kan? Nggak sebesar ini. Ini karena ukuran kertasnya tidak sama dengan lingkaran jari-jari bumi. Ya, makanya dilebarkan di utara, di selatan juga, gitu kan? Ya, ini nggak seimbang, berarti yang lintang tinggi makin melebar, ini distorsinya lebih makin tinggi. Kalau di tengah-tengah kan stabil ya, bentuknya konform, ekuivalen, equidistant mungkin ya. Yang ini kan enggak. Tapi ada lagi proyeksi yang namanya proyeksi gubahan ya. Gubahan itu yang unik. Nah, misalkan ini ya, ini mempertahankan mungkin bentuknya ya. Greenland nggak terlalu aneh kan ukurannya gitu ya. Ini proyeksi gubahan ya. Ada lagi proyeksi misalkan tapi body projection ya. Kamu coba main-main kayak gini ya. Nah, ini kan ini sobekan ya nih. Jadi kalau proyeksi silinder nggak pakai kertas yang utuh itu kayak gini ada sobekan ya kan. Nah, ini untuk masa kertas kayak gini kan. Kalau ukuran kertasnya normal pasti ini akan ditutupi kertas kan. Nah, ini diperlebar makanya sesuai ukuran kertas, itulah distorsi. Kalau ini distorsinya diminimalisir ya, tapi jadi gini kertasnya. Gitu ya. Oke, ya. Nah, ini map projection. Kamu ketik keywordnya ini ya, map projection. Ada macam-macam. Kamu pelototin ini gambarnya nih. Nanti bisa aja. Negara mana yang cocok untuk proyeksi conical gitu ya. Atau negara apa sih? Apa ya? Papua Nugini cocok pakai proyeksi apa gitu. Bisa jadi gitu. Yang penting kamu paham konsep proyeksinya gitu ya. Ngerti ya? Jadi untuk proyeksi gitu dibaca, dicek aja ya di sini di Google kata kuncinya. Ya, map projection nanti muncul semua kok ya.
Semakin kamu baca banyak, nanti akan paham kok dengan sendirinya ya, tentang kenapa sih ada sistem proyeksi ya, kenapa harus ada Mercator, ada azimuthal projection, ada conical gitu ya. Nanti paham sendiri kok ya, seiring dengan banyaknya kamu mengakses bacaan-bacaan tersebut gitu. Oke, 10 udah ya. Nah, nanti kita lanjut ya di video nextnya, ya mudah-mudahan nanti cepat, besok saya buat lagi insya Allah ya. Yang penting subscribe aja dan klik loncengnya, nanti kalau ada update langsung ketahuan ya. Masih ada waktu sekitar 2, 3, 4 hari lagi supaya memori konsep-konsep biografinya makin banyak. Silakan banyak membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.